Definisi hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebesar 65% kawasan Indonesia, 125 juta hektar luas daratan Indonesia adalah kawasan hutan. Fungsi hutan dibagi menjadi 3, yaitu hutan konservasi 27 juta hektar, hutan produksi 68 juta hektar, dan hutan lindung sebanyak 29 juta hektar. Fakta yang terjadi, dari total luas kawasan hutan di Indonesia, seluas 125 juta hektar, telah menyimpan sekitar 70-85% stok karbon di dunia. Namun, dari luasnya kawasan hutan di Indonesia, sektor kehutanan hanya mampu berkontribusi sebesar 0,7% terhadap PDB nasional. Hal ini dikarenakan semakin rendahnya kontribusi output kayu bulat dan belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK dan jasa lingkungan. Aktivitas ekonomi kehutanan belum memaksimalkan sumber daya hutan seperti keanekaragaman hayati, air, karbon, bioprospecting, dan hasil hutan non-kayu. Selanjutnya, pada tahun 2015 dan 2019 terjadi kebakaran hutan besar di beberapa provinsi di Indonesia. Meskipun selama 3 tahun terakhir terjadi penurunan jumlah hotspot, namun seiring adanya El Nino, ancaman kebakaran hutan dan lahan akan semakin meningkat. Adapun luas lahan kritis seluas 12,7 juta hektar berdampak pada ketahanan air nasional, memerlukan upaya informasi rehabilitasi hutan dan lahan baik tata kelola, metodologi maupun pendanaan. Lalu yang terakhir, adanya konflik kawasan hutan antara pemerintah dengan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan yang merasa telah lebih dulu bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Selanjutnya adalah efek terhadap lingkungan. Yang pertama, perubahan dari hutan ke hutan dapat mengurangi luas kawasan hutan, juga dapat berpotensi mengurangi keanekaragaman hayati dan memperburuk perubahan iklim. Yang kedua, dengan ketersediaan air, perorang juga menjadi yang penting. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi keberlanjutan sumber daya air dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan emisi kehutanan menjadi perhatian karena kontribusinya terhadap pemanasan global memerlukan langkah-langkah mencegah untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Solusi yang dapat kami tawarkan sebagai pemerintah adalah dengan melakukan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di lahan kritis, serta pembuatan dan penahan di hulu sungai yang berfungsi untuk menahan longsoran agar tidak sampai ke hutan. Itu juga bisa membuat sumur resapan yang berfungsi untuk menampung air hujan pada saat musim hujan dan sebagai air tanah agar tidak terjadi kekeringan pada musim kemarau. Yang kedua, kita bisa mengoptimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dengan melakukan pembagian fungsi kawasan hutan berdasarkan keanekaragaman hayati dan stok. Nah, solusi selanjutnya dapat kita tawarkan untuk pelindungan hutan ialah kolaborasi antar stakeholder dalam mendukung pembangunan sektor kehutanan, baik antara pemerintah pusat, daerah, parlemen, pelaku usaha, media, pakar, masyarakat, dan akademisinya. Yang selanjutnya ada alternatif pendanaan lain. Tidak hanya berputar dari APBN, melainkan bisa dari dana desa dapat digunakan untuk pengelolaan lingkungan. DBHDR di sini adalah dana yang disalurkan ke daerah penghasil sumber daya alam kehutanan dengan tujuan utama untuk perlindungan maupun rehabilitasi hutan dan lingkungan. Penyelesaian konflik kawasan hutan dengan menerapkan skema perhutanan sosial. Nah, skema PSI ini berupa pemberian izin akses oleh pemerintah kepada masyarakat adat yang sudah terlanjur menduduki kawasan hutan tersebut agar dapat mengoptimalkan kawasan hutan lebih maksimal. Selain izin aksesnya, diberikan juga bantuan alat ekonomi produktif agar masyarakatnya lebih optimal dalam pembudidayaan hutan. Mari lindungi bumi dengan menjaga kawasan hutan, karena satu pohon menyelamatkan jutaan makhluk hidup.